Misteri di balik puing pabrik Leces, antara sejarah dan penampakan. Renu, Rena, Rena, Di pinggiran Probolinggo, berdiri sebuah kompleks tua syarat memori. Pabrik kertas Leces, mesin-mesin perkasa, lenyap. Kini menyisakan lantai becek dan bisikan sunyi. Desir angin seolah jadi pengisi ruang kosong yang tak pernah sepi. Didirikan pada 1939 oleh Belanda, pabrik Leces mulai produksi 1940. Mengolah jerami dan ampas tebu, hingga memproduksi 10 ton kertas per hari. Negara mengambil alih 1959. Perusahaan Persero berdiri ke 1982, kapasitas produksi mencapai 640 ton, atau hari menjadi pabrik tertua kedua di Indonesia. Presiden Soeharto bahkan pernah berkunjung pada 28 Desember tahun 1985, menjadikannya simbol kejayaan industri nasional. Krismon 1998 menghantam. Tekanan keuangan bertambah, lalu pada Mei tahun 2010, pasokan gas dihentikan karena utang pada PGN sebesar 41 miliar rupiah. Emangat sempat menyala pada 2012 melalui talangan modal. Namun akhirnya pada 25 September 28, pabrik dinyatakan pilot dan dibubarkan resmi 2023. Renu, Luas area mencapai puluhan hektar, kini tertutup semak dan tumbuhan liar. Pipa berkarat, atap ambrol, kaca pecah, ruangan boiler kosong, bau lembab melingkupi tiap sudut. Reruntuhan ini menyimpan kesunyian yang terasa hidup. Suara wedak bangunan seolah memanggil siapa saja yang mendekat. Warga sekitar dan petugas keamanan melaporkan suara rantai berderet, bisikan samar, denting logam, dan suara mesin tua seolah menyala. Meski listrik mati, ada sensasi dingin menyergap saat melintasi gedung tertutup atau tangki besar. Aroma kertas basah dan mesin tua terasa menusuk di sela nalar. Beberapa menyebut melihat bayangan putih berbentuk manusia, berdiri, lalu lenyap di balik koridor beton. Cerita beredar soal sosok yang mengambang, mirip pocong, atau roh tukang kertas, berjalan perlahan di lorong, tanpa langkah jelas, lalu menghilang dalam gelap. Penjaga malam pernah menjerit saat melihat sosok berdiri di ujung lorong. Sesaat sebelum lenyap, ada pula saksi menyampaikan perasaan diawasi, walau sendirian, seolah ada mata tak kasat yang terus mengikuti. Secara ilmiah, rongga logam dan pipa-pipa tua bisa menghasilkan resonansi yang membingungkan. Suara getaran akan menggelitik telinga. Bangunan lembab dan pori-pori kayu juga bisa melepaskan aroma kertas basah, mempengaruhi indera penciuman kita. Tapi sensasi dingin mendadak, suara bisik jelas, dan bayangan putih sulit dijelaskan hanya lewat alam fisik. Apa yang membuat tempat ini terasa hidup? Apakah memang tersimpan energi masa lalu, jiwa pekerja, atau hanya gema kejayaan yang terus bergaung? Atau justru pikiran kita yang memainkan drama? Saat dengar kabar tempat angker, maka kita mulai mencarinya. Bahkan tanpa sadar, membawa sugesti sendiri. Pabrik kertas, Leces, bukan sekadar reruntuhan. Ia adalah saksi bisu ambisi, kemerosotan, dan kisah yang tak selesai. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu mau eksplor di sana tengah malam, hanya dengan senter dan nyali? Tulis di kolom komentar.
Jangan lupa, tekan tombol like dan subscribe, karena masih banyak rahasia tersembunyi di tiap sudut Indonesia yang menanti untuk diungkap.